Kini setelah saya menguraikan kondisi dunia saat ini, makhluk-makhluk yang menghuni tanah-tanah ini juga patut mendapat perhatian kita. Namun, mungkin kemampuan manusia terbatas untuk memahami tema sebesar ini. India menyimpan banyak keajaiban. Informan saya, Gastenes, mencatat detail tentang wilayah ini. Ia menyebutkan sebuah suku di pegunungan India yang dikenal sebagai Nulo, yang anggotanya memiliki kaki terbalik dengan 8 jari di setiap kaki. Di pegunungan lain ada suatu bangsa yang kepalanya menyerupai anjing. Mereka mengenakan kulit binatang buas dan alih-alih berbicara, mereka menggonggong. Dilengkapi cakar, mereka bertahan hidup dengan berburu dan menangkap burung. Catatan lain tentang manusia anjing ini berasal dari tulisan Theseus, seorang tabib Yunani yang melayani Raja Persia. Ia melaporkan bahwa populasi mereka melebihi 12.000 individu. Theseus juga menggambarkan sebuah suku di India yang wanitanya hanya mengandung sekali seumur hidup. Anak-anak mereka lahir dengan rambut yang memutih segera setelah dilahirkan. Penulis yang sama menyebutkan kelompok pribumi lainnya, yaitu Monacoli, makhluk berkaki satu yang meski demikian melompat dengan ketangkasan luar biasa. Ada pula Shadowfoots dinamai demikian karena mereka beristirahat dengan posisi telentang dan menggunakan bayangan kaki mereka sendiri sebagai perlindungan dari terik matahari. Menurut Theseus, bangsa ini tinggal dekat dengan bangsa Troglodyte, sementara lebih ke barat terdapat sebuah suku yang tidak memiliki leher dengan mata terletak di bahu. Tauron, di sisi lain, menggambarkan Koramande, penghuni hutan yang tidak memiliki suara artikulasi. Mereka berkomunikasi melalui teriakan tinggi dan menusuk. Tubuh mereka ditutupi bulu lebat, mata mereka berwarna hijau kebiruan, dan gigi mereka menyerupai taring. Aodoxas melaporkan bahwa di selatan India, para pria memiliki kaki dengan panjang 1 hasta, sementara para wanita memiliki kaki yang begitu kecil sehingga dijuluki Stratopides atau kaki burung pipit. Saya menduga ia juga menyebutkan tentang keberadaan suku nomaden India yang dikenal sebagai Seriti. Orang-orang ini memiliki lubang di wajah sebagai pengganti hidung dan kaki yang lentur, mampu meliuk seperti tubuh ular. Di ujung timur India, dekat sumber sungai Gangga, tinggal sebuah suku bernama Astomi. Tanpa mulut, tubuh mereka kasar dan berbulu, hanya mengenakan kain lembut yang terbuat dari dedaunan pohon. Para bertahan hidup, para Astomi menghirup aroma melalui hidung. Mereka sama sekali tidak membutuhkan makanan atau minuman, tetapi dalam perjalanan jauh, mereka membawa akar-akaran liar, bunga, dan buah-buahan yang mereka nikmati melalui penciuman. Namun, bau yang terlalu kuat bisa berakibat fatal bagi mereka. Konon, selain mereka, ada komunitas lain di pelosok pegunungan Himalaya, suku Trisbithami dan suku Pygmai. Kedua ras ini tidak lebih tinggi dari 3 hasta atau sekitar 27 inci. Mereka hidup di iklim yang sehat, dialiri oleh mata air abadi, dan pegunungan melindungi mereka dari angin utara. Mereka, konon, adalah orang-orang yang digambarkan Homeros sedang berperang melawan burung bangau. Menurut tradisi, setiap musim semi, mereka turun ke pesisir dengan menunggang domba dan kambing. Berbekal busur, mereka menghancurkan telur dan anak-anak burung. Perjalanan selama 3 bulan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi burung bangau yang tak terkendali. Konon, rumah-rumah mereka dibangun dari tanah liat yang dicampur bulu dan pecahan kulit telur. Pelatihan seorang gladiator bervariasi dari 4 hingga 12 bulan, tergantung pada persiapan awalnya, dan kontrak mereka biasanya berlangsung selama 5 tahun. Namun, sedikit yang berhasil menyelesaikan periode tersebut. Hari ini, untungnya kehidupan profesional kita lebih panjang. Rata-rata, kita memiliki sekitar 80.000 jam karier. Pertanyaannya adalah, bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan lebih baik, sebaiknya tanpa harus menghadapi badak. Organisasi 82 Hours yang mensponsori video ini adalah lembaga nirlaba yang didedikasikan untuk membantu orang menemukan karier yang bermakna yang juga berkontribusi pada kebaikan sosial, dan semua sumber dayanya gratis. Berdasarkan 1 dekade penelitian bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Oxford, tujuannya adalah membimbing Anda menuju profesi yang membuat perbedaan di dunia, membantu menyelesaikan tantangan terbesar umat manusia sambil memberikan kepuasan pribadi. Seluruh konten 80.000 Hours didasarkan pada analisis cermat dari bukti terbaik yang tersedia. Mereka menyimpan situs web yang penuh dengan penelitian tentang karier berdampak tinggi, papan pekerjaan dengan peluang yang dipilih berdasarkan potensi transformasinya, dan podcast yang membahas masalah global mendesak dengan para ahli. Dengan mendaftar ke buletin, Anda akan menerima panduan karier terperinci dan berbasis data secara gratis, dikirim langsung ke email Anda. Untuk mulai merencanakan jalur karier yang berfokus pada masalah paling kritis di dunia, daftar sekarang di 80,000hours.org/VOTP. Sementara
Sementara itu, Sarmata dan Esadones menghuni tanah yang membentang hingga Laut Azov. Lebih jauh ke utara dari orang-orang ini, di wilayah yang dikenal sebagai Toroferus, terdapat repai dan pegunungan. Serpihan putih seperti salju turun tanpa henti di bagian dunia ini. Dikutuk oleh alam, wilayah ini terbenam dalam bayang-bayang abadi, dikuasai oleh kekuatan es yang tak kenal ampun. Namun, di luar batas ini, ada kabar tentang keberadaan suatu bangsa yang dikenal sebagai Hyperboreans. Konon, mereka adalah makhluk yang riang, yang menurut legenda mencapai usia yang luar biasa dan terkenal karena keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Hyperboreans menghuni ujung dunia. Dikatakan bahwa langit itu sendiri berputar mengelilingi tanah mereka, memungkinkan mereka mengamati siklus lengkap bintang-bintang. Mereka menikmati 6 bulan siang yang terus-menerus ketika matahari tidak pernah terbenam, dan para sarjana yang menempatkan mereka di wilayah cahaya abadi ini menyatakan bahwa bagi bangsa ini, mereka menanam saat fajar, memanen saat tengah hari, dan memetik buah dari pepohonan ketika mereka mengalami senja. Kemudian mereka kembali ke gua-gua mereka untuk menghadapi malam musim dingin yang panjang. Mereka hidup di antara hutan dan pepohonan yang rindang. Mereka menyembah banyak dewa dalam pertemuan-pertemuan agung. Masyarakat mereka tidak mengenal konflik atau kekecewaan, dan kematian hanya datang ketika mereka telah puas sepenuhnya dengan kehidupan. Ketika saat itu tiba, mereka mengadakan pesta, merayakan umur panjang mereka dengan sukacita, lalu melompat dari tebing suci ke dalam air laut. Mereka menganggap ini sebagai ritual pemakaman yang paling mulia. Beberapa cendekiawan menempatkan Hyperboreans bukan di Eropa, melainkan di pesisir utara Asia, sebab ada suatu bangsa Asia yang berbagi kebiasaan mereka dan menempati posisi yang serupa. Sarjana lain menempatkan mereka di wilayah peralihan antara titik di mana matahari menghilang di ufuk antipoda dan muncul kembali di fajar kita. Namun hal itu mustahil karena samudra yang luas memisahkan ujung-ujung tersebut. Tidak dapat disangkal keberadaan orang-orang Hyperborea. Banyak sarjana menyatakan bahwa mereka biasa mengirim hasil panen pertama mereka ke kuil Yunani di Adelos. Persembahan ini dipersembahkan untuk Apollo yang mereka sembah dengan kesetiaan yang luar biasa. Awalnya persembahan ini dibawa oleh perawan suci yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan ziarah mereka, diterima dan dilindungi oleh berbagai bangsa di sepanjang perjalanan. Namun ritual ini ditinggalkan ketika kepercayaan dikhianati. Maka orang-orang Hyperborea menetapkan metode baru, meninggalkan hadiah mereka di perbatasan bangsa tetangga. Rantai berbagai bangsa kemudian memindahkan benda-benda ini hingga persembahan akhirnya mencapai Adelos. Namun seiring waktu, kebiasaan ini pun terlupakan. Di gurun Afrika, sering ada laporan tentang orang-orang yang bisa menghilang dalam sekejap mata. Quartos dari Pergamon mencatat bahwa beberapa troglodit, penghuni gua di luar Ethiopia, memiliki kecepatan melebihi kuda. Dia juga menyebutkan suku Ethiopia, Serbite, yang anggotanya memiliki tinggi lebih dari 8 hasta. Ada kelompok nomaden Ethiopia, Menisami, yang hidup sekitar 20 hari perjalanan ke pedalaman samudra, bertahan hidup dari susu yang disebut Cenocephalos, babun berkepala anjing. Mereka memelihara kawanan besar hewan ini, tetapi menyembelih semua jantan, kecuali yang digunakan untuk berkembang biak. Di selatan Merowe, terdapat sebuah pulau di Sungai Nil, wilayah Simbrite, yang diperintah oleh seorang ratu. Lebih jauh lagi ada Susambri, yang tanahnya dihuni oleh hewan berkaki 4 tanpa telinga, termasuk gajah itu sendiri. Di wilayah Afrika antara Sungai Nil dan Laut Merah, orang Temfani memuliakan seekor anjing sebagai penguasa, menafsirkan kehendaknya melalui gerakan-gerakan hewan suci tersebut. Sebagian besar wilayah ini tetap tidak ramah, dan di baliknya terbentang wilayah-wilayah khayalan. Di sebelah barat Negroy, yang rajanya konon memiliki satu mata di tengah dahi, tinggallah para pemakan binatang buas, yang terutama menyantap macan tutul dan singa. Lebih jauh lagi, para pemakan segala melahap segala jenis makanan. Bertetangga dengan para kanibal, yang berpesta dengan daging manusia, terdapat para pemerah susu anjing, makhluk berwajah seperti anjing. Sebuah keturunan aneh konon memiliki 4 anggota badan dan bergerak seperti binatang buas. Berikutnya adalah orang Hesperioi dan Parousia, yang konon menandai batas-batas Mauritania. Kelompok-kelompok tertentu hidup hanya dari belalang, yang diasap tanpa garam untuk pengawetan tahunan. Orang-orang seperti ini jarang melebihi usia 40 tahun. Ada juga catatan yang dapat dipercaya tentang wanita yang berubah menjadi pria. Arsip Romawi mendokumentasikan bahwa di bawah konsul Publius Cineus Crassus dan Gaius Cassius Longanus, seorang anak di Casinum diubah dari perempuan menjadi laki-laki. Orang tua, setelah menyadari fenomena tersebut, menuruti petunjuk Orgas, mengirim anak itu ke sebuah pulau yang ditinggalkan. Cineus Musialanus bersaksi bahwa dia pernah mengenal seseorang bernama Oreskon di Argos, yang awalnya dibaptis sebagai Horescusa. Setelah
Setelah menikah sebagai wanita, setelah mengembangkan janggut dan ciri-ciri pria, dia menikahi istri lagi. Musialanus juga menemukan di Smyrna seorang pemuda yang mengalami transformasi serupa. Selama perjalanan saya melintasi Afrika, saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang individu yang berubah menjadi pria pada hari pernikahannya sendiri. Dia adalah Lucius Constitius, berasal dari Tisritum. Setelah menyeberangi Laut Kaspia di Samudra Skitia, rute kami berlanjut ke timur. Di sana terletak wilayah orang Skitia antropofag yang hidup dari daging manusia. Karena alasan ini, wilayah tersebut dikelilingi oleh gurun yang luas, dihuni oleh kawanan binatang buas yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang manusia, sama seperti orang-orang liar itu sendiri. Setelah meninggalkan daerah ini, kita kembali memasuki wilayah Skythia dan kemudian sekali lagi ke daerah-daerah terpencil yang hanya dihuni oleh makhluk-makhluk liar. Namun, baru setelah menempuh sebagian besar pantai yang menghadap ke timur laut, kita menemukan tanda-tanda kehidupan. Orang pertama yang dikenal di wilayah ini adalah orang Ceres, terkenal karena tembok yang menjulang di tengah hutan mereka. Dengan merendam tanaman tertentu di dalam air, mereka memperoleh serat putih yang menempel pada daun-daun. Kemudian mempercayakan kepada para wanita mereka tugas yang rumit untuk memisahkan filamen-filamen ini dan mengubahnya menjadi benang yang ditenun. Begitu rumitnya pekerjaan ini dan begitu terpencilnya daerah yang kita lalui, semuanya untuk menghasilkan kain yang memungkinkan para wanita kita memamerkan pesona mereka di depan umum. Orang Ceres memiliki kebiasaan yang damai, mirip dengan orang-orang liar lainnya. Mereka menghindari kontak dengan umat manusia lainnya, menunggu untuk ditemui oleh mereka yang ingin berdagang. Tetapi sekarang saya akan beralih ke deskripsi hewan-hewan lain, dimulai dengan makhluk darat. Gajah adalah yang terbesar di antara mereka dan memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia. Mereka memahami bahasa tanah air mereka, mematuhi perintah, dan menyimpan semua instruksi yang diterima dalam ingatan. Selain itu, mereka menunjukkan kepekaan yang lebih besar terhadap cinta dan kemuliaan daripada banyak manusia. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang kejujuran, kebijaksanaan, dan keadilan. Makhluk ini memupuk pengabdian yang hampir sakral terhadap bintang-bintang, terutama menghormati matahari dan bulan. Di gurun Surtis dan tanah Mauritania di Afrika, terdapat gajah, tetapi yang terbesar tinggal di India, di mana mereka hidup berdampingan dengan naga. Yang terakhir ini terlibat dalam pertempuran tak henti-hentinya melawan gajah, dan karena ukurannya yang besar, dapat dengan mudah melilit mereka dengan lingkaran tubuhnya. Pertarungan ini berakhir tragis bagi keduanya, karena gajah ketika jatuh menghancurkan naga yang melilitnya dengan beratnya yang kolosal. Semua hewan menunjukkan kecerdikan dan kewaspadaan untuk kepentingan sendiri, tetapi pada naga, sifat-sifat ini mencapai tingkat yang luar biasa. Binatang buas ini menimbulkan banyak masalah, perlahan-lahan memanjat ke tempat-tempat tinggi dan di pohon-pohon yang berada di tepi jalan. Saat mendeteksi langkah kaki, ia tiba-tiba menerjang untuk menangkap dan kemudian memangsanya. Gajah menyadari bahwa ia tidak bisa melepaskan diri dari lilitan naga, mencari pohon atau batu untuk menggosok-gosokkan diri dan melepaskan diri, tetapi naga yang waspada menggunakan otot-otot ekornya yang kuat untuk melumpuhkan kaki gajah. Sementara itu, gajah berusaha melepaskan diri dari lawannya dengan belalainya, tetapi naga memasukkan kepalanya ke dalam lubang hidung belalai, mencapai bagian penting lawannya dan menyebabkan gajah mati lemas. Pastinya ketika terkejut, naga akan bangkit, menghadapi musuhnya dan mengincar matanya. Itulah sebabnya begitu banyak gajah sering ditemukan buta. Makhluk malang ini berkeliaran dalam kelaparan dan kelemahan hingga menjadi tidak lebih dari kerangka. Mengapa alam menumbuhkan begitu banyak permusuhan dan persaingan? Mungkin hanya untuk tontonan menyaksikan rival-rival yang begitu besar dalam pertempuran. Ada juga naga di Ethiopia, umumnya lebih kecil, tidak melebihi 20 hasta panjangnya. Tidak luar biasa, tetapi menarik bahwa Juba percaya bahwa naga Ethiopia memiliki jambul. Penduduk setempat menyebutnya mata kunci dan dapat terlihat di pesisir, terjerat dalam belitan seperti keranjang anyaman. Ketika 4 atau 5 berkumpul seperti itu, mereka berangkat ke laut, mengangkat kepala di atas air. Ombak membawa mereka hingga ke Arab, di mana mereka menemukan makanan yang lebih melimpah. Ada juga reptil bernama basilisk, mampu membunuh manusia hanya dengan pandangan. Makhluk ini yang menghuni Sirene berukuran hanya 12 inci dan memiliki tanda putih di kepala, menyerupai mahkota. Ketika mendesis, semua ular melarikan diri. Ia tidak merayap seperti yang lain, karena basilisk berdiri tegak, hanya dengan bagian bawah menyentuh tanah. Ia memusnahkan semua vegetasi yang disentuh atau dihembuskan napasnya. Racunnya mengeringkan rumput dan memecahkan batu. Dikatakan bahwa jika seseorang menunggang kuda membunuh salah satu dari mereka ketika berburu hewan dengan tombak, racun akan naik melalui tongkat dan membunuh penyerang seketika masih di
atas kuda. Namun, bau musang mematikan bagi makhluk ini, dan metode berikut untuk membasmi mereka terbukti efektif. Lorong bawah tanah mereka diidentifikasi dari kondisi vegetasi di sekitarnya. Seekor musang dilemparkan ke dalam liang, membunuh basilisk dengan baunya, tetapi tewas dalam pertempuran antara kekuatan alam ini. Mayat basilisk dibawa untuk diperiksa oleh otoritas kerajaan, menunjukkan bahwa alam mungkin menyediakan untuk setiap racun, penawarnya, dan pertahanan yang sesuai. Ethiopia tidak hanya menjadi rumah bagi banyak gajah, tetapi juga Sphinx. Makhluk ini memiliki bulu kecoklatan dan 2 buah payudara. Negara ini memiliki monyet dengan wajah gelap, bulu seperti keledai, dan suara yang berbeda dari hewan lainnya. Juga terdapat sapi yang mirip dengan sapi India, meskipun memiliki 1 tanduk atau dalam beberapa kasus 3 tanduk. Sebenarnya, Ethiopia adalah rumah bagi berbagai makhluk luar biasa lainnya, termasuk kuda bersayap yang kadang memiliki tanduk, dikenal sebagai Pegasus. Ada juga Leucrocota, binatang dengan kelincahan luar biasa. Ukurannya sebanding dengan keledai liar, dengan kaki dan kuku seperti rusa, tetapi leher, ekor, dan dada seperti singa. Kepalanya menyerupai moncong luwak, namun rahangnya terbuka hingga ke telinga. Alih-alih gigi terpisah, rahangnya merupakan satu struktur tulang bergerigi, dan dikatakan makhluk ini juga meniru suara manusia. Ethiopia juga menjadi rumah bagi hewan bernama Yale. Inilah hewan bernama Monoceros, dengan tubuh kuda, kepala rusa, kaki gajah, dan ekor babi hutan. Dari dahinya, di tengah, menjulur 1 tanduk hitam pekat sepanjang 2 hasta, begitu tajam sehingga dapat menembus apapun. Dikatakan Monoceros sangat ganas dan tidak mungkin ditangkap hidup-hidup. Suaranya mirip manusia, tetapi sangat jarang terdengar. Di wilayah yang sama, terdapat makhluk dikenal sebagai Manticore. Mereka memiliki wajah manusia, tubuh singa, dan ekor kalajengking yang dilengkapi sengat beracun. Mereka sangat cepat dan memiliki 3 baris gigi setajam jarum. Teriakan Manticore adalah campuran suara trompet dan seruling dan diketahui memburu manusia. Beberapa laporan menyatakan bahwa mereka meniru suara manusia untuk memikat mangsanya. Di dekat Sungai Gangga, ada laporan tentang ular raksasa yang mampu menelan sapi utuh. Sisik mereka tak tertembus dan konon mereka menjaga harta karun tersembunyi di kedalaman bumi. Begitu besarnya mereka sehingga saat bergerak, mereka mencabut pohon dari akarnya dan membuat tanah bergetar. Akhirnya, di gurun Libya, ada makhluk yang disebut Anfisbena yang memiliki 1 kepala di setiap ujung tubuhnya. Ini memungkinkan mereka bergerak ke segala arah tanpa perlu berbalik. Racun mereka mematikan dan mata mereka bersinar dalam gelap seperti bara. Legenda mengatakan mereka lahir dari darah Gorgon Medusa dan pandangan mereka saja dapat melumpuhkan karena ketakutan. Ini hanyalah beberapa dari banyak makhluk menakjubkan dan menakutkan yang konon menghuni ujung dunia yang dikenal. Entah mitos atau kenyataan, mereka terus memikat imajinasi mereka yang mendengarnya. Seekor makhluk yang dikenal sebagai Aksin dengan bulu seperti rusa, namun putih dan dihiasi dengan berbagai bercak terang, dianggap suci oleh Dewa Bakus. Orang Orsian, sebuah suku di India, berdedikasi untuk berburu monyet berbulu putih dan binatang buas yang menakutkan bernama Markaros. Binatang ini memiliki struktur seperti kuda alih-alih rusa, kaki gajah, dan ekor mirip babi hutan. Raungannya dalam dan bergema, dan 1 taring hitam sepanjang 2 hasta muncul dari tengah dahinya. Legenda mengatakan bahwa hewan ini tidak pernah ditangkap hidup-hidup. Sudah diketahui luas bahwa selama Perang Punisia, ular naga raksasa sepanjang 120 kaki ditangkap oleh pasukan Romawi di Sungai Bagrada dekat Kartago pada tahun 255 SM. Marco Attilio Regulo memimpin serangan terhadap monster itu seolah-olah sebuah benteng, menggunakan balista dan mesin perang lainnya. Kulit dan hiasannya diawetkan di sebuah kuil di Roma hingga Perang Numantia pada 154 SM. Faktanya, ular yang terlihat di Roma di masa yang lebih baru membuat narasi-narasi ini terasa masuk akal. Babi hutan yang disebut-sebut bisa mencapai ukuran yang sangat besar, bahkan di tanah Italia. Salah satu spesimen semacam itu dibunuh di Bukit Vatikan selama pemerintahan Kaisar Claudius, dan di dalam perutnya ditemukan seorang anak utuh. Samudra Hindia menyimpan keragaman terbesar makhluk laut, termasuk monster-monster terbesar yang dikenal. Di sana terdapat paus yang besarnya setara dengan 3 hektar tanah, serta hiu sepanjang 12 hasta. Lobster di perairan ini tumbuh hingga 6 kaki, dan belut Sungai Gangga bisa mencapai panjang 30 kaki. Ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk seperti itu, Alexander Agung mengerahkan armadanya. Di tengah garis pertempuran, mereka bersiap untuk menghadapinya seolah-olah sebuah armada musuh. Hampir mustahil untuk mengusir mereka dengan cara lain, karena teriakan peringatan, gemuruh atau kegaduhan apapun terbukti sia-sia. Hanya pertarungan
pertarungan langsung, hantaman brutal dari haluan kapal yang bisa mengusir makhluk-makhluk yang gigih itu. Catatan lainnya berasal dari Laksamana yang berlayar di bawah komando Alexander Agung. Mereka menggambarkan bagaimana orang Gadrosi, penghuni tepi sungai Arab, menggunakan rahang monster laut raksasa untuk membentuk pintu-pintu rumah mereka. Atap-atap mereka pada gilirannya disangga oleh tulang-tulang makhluk yang sama. Banyak dari hewan-hewan ini mencapai panjang yang mengesankan, yaitu 60 kaki. Makhluk-makhluk raksasa menyerupai domba juga muncul di pesisir daerah itu. Mereka memakan akar semak sebelum kembali ke perairan. Beberapa memiliki kepala seperti kuda, yang lain menyerupai keledai atau banteng menghancurkan tanaman di dekat pantai. Tidak ada cara untuk menggambarkan paus pembunuh selain sebagai massa daging yang besar, dilengkapi dengan gigi-gigi tajam. Baru-baru ini salah satunya terlihat di pelabuhan Ostia, di mana akhirnya dibunuh oleh Kaisar Claudius sendiri. Peristiwa ini terjadi selama pekerjaan pembangunan pelabuhan baru, sebuah kapal dari Galia yang penuh dengan kulit hewan, karam di dekat lokasi pembangunan. Paus pembunuh itu tertarik oleh bau kulit yang membusuk, makan selama berhari-hari sampai kenyang. Ia berkeliaran di perairan dangkal hingga saat mengejar mangsa terdampar di sebuah gundukan pasir. Tidak bisa mundur, makhluk itu semakin mendekati pantai, sampai punggungnya terlihat muncul di permukaan. Bentuknya menyerupai lunas kapal yang terbalik. Claudius memerintahkan pemasangan penghalang jaring yang panjang, mencakup seluruh area pelabuhan, dari satu tepi ke tepi lainnya. Kemudian, ia hadir bersama pasukan Praetorian untuk memberikan tontonan luar biasa kepada kerumunan orang Romawi yang berkumpul di sana. Kapal-kapal maju menyerang makhluk itu, sementara para prajurit di atasnya melemparkan senjata mereka ke arah monster itu. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri salah satu kapal tenggelam oleh semburan air yang dikeluarkan oleh makhluk itu.